Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifai, asal daerah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saya salah satu calon mahasiswa baru dari Universitas Gadjah Mada, jenjang program studi S3 Ilmu Manajemen. Adapun judul penelitian saya yang akan saya laksanakan yaitu analisis partisipasi masyarakat suku Bugis dalam pelaksanaan program alokasi dana desa Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Salah satu program dari kebijakan yang diambil pemerintah Republik Indonesia itu berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota eh, seimbang dan serasi. Namun, pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pada pelaksanaannya. Masih masih seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Eh, pembangunan pedesaan dianggap penting dan strategis di dalam pembangunan nasional dan daerah. Maka lahirlah peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Salah satu eh, Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada alokasi dana desa karena kebijakan alokasi dana desa sejalan dengan agenda otonomi daerah di mana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Eh, Kebijakan alokasi dana desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan, sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Bantuan langsung alokasi dana desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Adapun tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa, yang ketiga meningkatkan pemberataan pendapatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di desa. Yang keempat mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Melalui alokasi dana desa diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui beberapa potensi yang dimiliki masing-masing desa di Kabupaten Pindah. Namun yang menjadi kendala terhadap kebijakan pemerintah desa dalam menggunakan anggarannya serta masih banyak masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan di pemerintah desa. Eh, Sebelum latar belakang ini saya jelaskan
bahwa kenyataan yang terjadi sekarang ini ada beberapa masalah yang timbul mengenai dana desa. Setiap desa tentu menerima program bantuan dana desa, namun juga memiliki kendala yang membelit yang bermacam-macam. Ditemukan beberapa kendala menyangkut dana desa seperti dimulai penyerapan dana desa rendah oleh pemerintah desa sampai kepada aparat pemerintah yang belum mampu mengelola dana desa tersebut. Kemudian seperti aparat pemerintah yang belum berpengalaman dalam mengatur keuangan yang cukup besar sampai kepada kesiapan aparatnya kemudian. Selain itu, sumber daya manusia yang belum profesional, yang terbukti ada beberapa perangkat desa yang memiliki pendidikan maupun kemampuan yang minim. Kemudian pada saat eh, pelaksanaan program pemberdayaan, sumber daya manusia yang dilibatkan atau pelaksanaan dari program pemberdayaan tidak terlalu kompeten dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat dan hasilnya pun belum nampak, serta kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan program pembangunan dibutuhkan kesadaran seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang kesuksesnya pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta hasil pembangunan. Dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan dapat dirasakan dan nikmati manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga latar belakang ini muncul yaitu untuk mengetahui bagaimana nantinya eh, partisipasi masyarakat dalam aspek tahapan perencanaan, yang kedua dalam aspek pelaksanaan, yang ketiga aspek pemanfaatan serta aspek dan hasil pembangunan di Kabupaten Pindrang. Adapun teori yang relevan yang saya gunakan saya yaitu pendapatnya Conyers tahun 1981 di halaman 154 dan 155. Di sini dikatakan bahwa ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting. Yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dari hasil teori tersebut, indikator nanti yang saya gunakan adalah untuk mengetahui untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan. Yang pertama dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa. Maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai pula. Itu sangat penting untuk dilakukan pelibatan masyarakat dalam segala partisipasi. Kemudian penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan mixed method. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang partisipasi masyarakat suku Bugis dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di Kabupaten Pindrang. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan 2 pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian dalam analisis data yang saya gunakan, peneliti akan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan skala Likert yang didukung dengan wawancara mendalam, analisis data dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat responden terkait variabel-variabel yang digunakan dalam permasalahan pertama. Analisis variabel didasarkan pada akumulasi berbagai indikator
yang selanjutnya diinterpretasikan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi para responden terhadap parabel-parabel penelitian, maka jarak interval setiap kategori pernyataan atau gabungan beberapa pernyataan diukur dengan menggunakan metode statistik. Baik, saya rasa cukup sekian pemaparan dari proposal penelitian disertasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.